Jadi privatisasi ketenaga listrikan itu kan mulainya sama di Asia Tenggara, yaitu mulai tahun 2000. Di mana secara track record antara Indonesia dan Filipina itu yang sama. Di Indonesia dibuat ada Undang-Undang 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan, itu full dia liberal, full swasta. Di Filipina ada namanya EPIRA, dia sama Undang-Undang ketenaga listrikan juga di EPIRA di Filipina. Di Indonesia tahun 2004 Undang-Undang 20 dibatalkan oleh MK. Itu JR pertama yang mengenal definisi pasal jantung, yaitu satu undang-undang bukan dalam proses formil tapi dalam proses material membatalkan satu pasal tetapi merontokkan satu undang-undang. Itu pertama kali MK mengenalkan pasal jantung di Undang-Undang 20 tahun 2002. Itu di Filipina tidak, maka itu di Filipina sekarang harga listrik per kWh-nya 3.500, Mbak, per kWh. Padahal UMK mereka, tadi saya baru ngobrol sama orang PSI, mereka antara-antara 4.400.000 UMK mereka. Dan saya tanya kira-kira average berapa untuk pemakaian listrik? Hampir 13-15% tuh hanya untuk bayar listrik dari UMK mereka. Nah, ini juga menjadi pertimbangan yang harus menjadi concern kita bersama, bukan hanya kami di Serikat Ketenaga Listrik, tapi juga di kaum buruh. Kenapa? Karena nanti dampaknya ke teman-teman, ke kita semua, ke masyarakat. Karena listrik kan sekarang tidak bisa lepas dari siapa-siapa. Listrik itu menjadi nadi semuanya. Ya, gitu betul. Sih. Tentang privatisasi. Jadi tadi sudah sempat disampaikan ya. Ada beberapa data yang menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga itu anjlok, daya beli itu anjlok gitu. Dan kenapa kemudian keluarga buruh itu sangat bergantung kepada upah? Karena kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harusnya itu menguasai hajat hidup orang banyak dan mudah diakses menjadi semakin mahal karena privatisasi. Nah, apa sih korelasinya dengan upah? Kita geser ke narasumber kita selanjutnya, ada Bung Andi Wijaya, Sekjen PP Indonesia Power, yang bisa kemudian bercerita terkait apa sih dampak privatisasi terhadap upah, karena teman-teman SPPL, teman-teman yang bekerja di PLN gitu ya, ini terkait dengan perlawanan mereka melawan privatisasi. Selamat malam, Bung Andi. Ya, malam Mbak Dian. Ya, terima kasih. Nah, Bung Andi, ini terkait privatisasi dan upah ini, privatisasi versus upah. Ya, silahkan. Sebenarnya apa korelasi dari keduanya? Iya, makasih Mbak Dian. Izin Bang Said, Mas Bima, sama Mbak Mirah, dan nanti ada Mas Michael. Salam kenal, saya Andi Wijaya dari PPIP. Saya nggak pede seperti Bung Said atau Mas Bima atau Mbak Mirah yang tanpa slide, jadi izinkan saya untuk mempergunakan slide Mbak Dian. Sudah tampil Mbak? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, pada kali ini saya akan coba sharing perjuangan tidak hanya sebatas naik upah. Pada sharing saya kali ini, saya nggak akan terlalu banyak bahas terkait PP 36, karena saya sependapat dengan Bung Said tadi bahwa kami di PPIP juga termasuk salah satu pemohon di formil maupun material, dan seperti kata tadi Bung Said bahwa kami di NO kan karena dianggap sudah tidak ada objeknya lagi, artinya Undang-Undang Cipta Kerjanya dianggap sudah tidak ada. Jadi kami menganggap bahwa PP 36, PP yang lainnya tidak relevan lagi untuk dibahas, dan perjuangan ke depan adalah upah, berarti kita balik ke PP 78 atau yang lainnya, yaitu ada komponen inflasi, ada komponen pertumbuhan ekonomi, dan ada kebutuhan hidup layak. Ya. Ini kami coba menukil dari Permenaker 21 tahun 2016. Apa itu upah minimum? Tadi Mas Bima juga sudah katakan bahwa dia itu upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok sebagai jaring pengaman. Ini menjadi clear bahwa upah minimum itu upah bulanan terendah. Lalu apa itu kebutuhan hidup layak?
yaitu standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Di Permenaker 18 tahun 2020 terjadi perubahan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak. Yang di Permenaker 18 tahun 2020 diakui 64 komponen dan jenis kebutuhan hidup layak. Apa saja itu? Listrik sebagai salah satu komponen KHL, jadi di poin 3 perumahan, di nomor 44, di situ kebutuhan hidup layak untuk upah minimum itu dikenakan listrik dengan kriteria PLN 1.300 watt dengan jumlah kebutuhan 80 kWh. Kalau per asumsi per KWH 1.400, maka bayar listrik untuk di upah minimum adalah 112.000 per bulan. Nah ini kira-kira masih ada nggak yang bayar listrik dengan 12.000 per bulan ini, walaupun dia jatuhnya lajang dan sendirian gitu. Ini kok jadinya miris sekali dengan kenyataan bahwa sekarang listrik 1.400-an dan teman-teman sudah banyak yang mengeluh bahwa biaya listrik sekarang sudah lumayan mahal. Kita tahu bahwa tuntutan masyarakat terhadap ketenaga listrikan itu, terutama ke PLN, pengennya listriknya andal, nggak biarpet, harga terjangkau atau murah, hijau, tanpa polusi dan aman, tidak berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Ini saya coba sharing lagi terkait yang teman-teman dapatkan Rp1.400 per KWH itu adalah biaya pokok penyediaan all dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Artinya dari 1.400 itu ada biaya pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Dan biaya pembangkitan itu 70% dari 1.400 tadi. Jadi sekitar Rp1.000 per KWH hanya untuk biaya pembangkitan. Sisanya adalah transmisi dan distribusi. Ini fungsi PLN, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian mungkin lihat ada angka-angka 1.673, ada 2.681, ada 985, bahkan ada 3.041. Ini adalah harga biaya pokok penyediaan pada pembangkitan. Jadi kalau misalnya harga jual teman-teman tinggal ditambah 30% dari sini. Artinya untuk di Raja 4 itu harga listriknya sebenarnya 4.000-an. Di Jawa itu sekitar 1.300. Dia kalau jual 1.400 ada untung, tapi karena PLN itu meramu harga dari Aceh sampai Papua, dijadikan satu harga, itu adalah harga BPP nasional yang didapatkan oleh teman-teman. Ini skema bisnis yang sekarang ada IPP atau swasta dengan TOP 70%. Jadi kalau swasta itu Bapak dan Ibu sekalian, dia beli nggak dibeli atau pakai nggak dipakai listriknya, PLN harus membayar tetap 70% dari kapasitas. Misalnya kalau taruhlah kita anggap pembangkit swasta itu kayak angkot ya. Angkot dengan kapasitas 12 penumpang gitu. Nah itu yang pemerintah harus membayar angkot tersebut kosong ataupun penuh. Kalau misalnya penuh bisa pemerintah bayar karena masih ada lebihnya. Tapi kalau kosong, pemerintah tetap harus bayar 70% dari kapasitasnya atau 70% dari 12 penumpang. Itulah yang terjadi dengan pembangkit swasta. Jadi pembangkit swasta itu dia nggak dipakai listriknya, PLN wajib membayar minimum 70% dari kapasitas pembangkit. Sedangkan kalau milik PLN sendiri dan usahanya ini tidak ada kewajiban untuk membayar minimum. Ini terlihat ketika awal-awal pandemi di mana drop listrik, kebutuhan listrik masyarakat itu drop sekali, banyak pembangkit milik PLN yang dipilih dimatikan. Berbeda dengan yang swasta harus dipanteng 70% karena pakai nggak dipakai bayar, dan apabila PLN lebih memilih menyalakan pembangkitnya maka akan terjadi double post, dan double post kalau di BPK itu adalah pemborosan dan pemborosan adalah korupsi. Nah itu adalah kesulitan PLN. Kenapa sih IPP ini menjadi permasalahan? Ini pembagiannya tapi dari sini dulu Pak. Ini dari seminar yang kita dapatkan, bahwa kalau Bapak lihat di sebelah kanan, kalau dari PLTU swasta, mereka jual itu rata-rata di 1.115 per KWH.
Ini tuh PLTU swasta. Tapi kalau PLTU punya PLN dan anak perusahaan, itu cuma di 653 per kWh. Sehingga sebenarnya kalau misalnya dia milih menyalakan swasta, PLN itu harus nombok sebesar Rp350 per kWh. Nah ini siapa yang menanggung? Yang menanggung adalah ini subsidi. Subsidi dari tahun ke tahun, di tahun 2020 sudah fix 79 triliun terdiri biaya kompensasi dan subsidi listrik kepada PLN. Ini artinya bahwa apabila pemerintah tidak mampu lagi untuk mensubsidi, maka all biaya 79 triliun akan langsung diturunkan kepada pengguna atau masyarakat atau kita semua. Tinggal dibagi saja berapa kWh yang diproduksi, maka 79 dibagi rata-rata 79 triliun. Atau rata-rata kalau tanpa subsidi dan kompensasi tahun 2020 itu akan terjadi kenaikan 30%. Itu tahun 2020 tarif listrik yang sekarang. Jadi kalau kita misalnya sekarang 1.400, maka kalau misalnya tanpa subsidi dan kompensasi, maka akan naik menjadi Rp2.000 per kWh. Nah ini siapa yang nanggung? Sedangkan tadi di kebutuhan hidup layak itu hanya Rp112.000 per bulan yang ditanggung di kebutuhan hidup layak. Ini menjadi berbahaya. Kenapa? Di privatisasi, maka komposisi pembangkitan PLN dan IPP atau swasta itu akan menjadi PLN 48%, swastanya 44%. Jadi hampir sama antara pembangkit milik PLN dan pembangkit milik swasta. Ini yang menjadi berbahaya. Kenapa? Karena ini adalah kapasitas terpasang. Tetapi yang dibeli ini 70% dari sini. Dan kebutuhan kita di lapangan dengan stok pembangkit itu hampir 50%. Sehingga kita pakai all IPP saja itu sudah terpenuhi untuk listrik kita. Dan tadi kalau kita pakai IPP murni, maka biayanya akan terjadi kenaikan 30%. Ini makanya saya bilang bahwa kebutuhan itu atau perjuangan upah itu bukan hanya di perjuangan kenaikan tiap tahun. Kenapa? Kalaupun kita pakai PP 78 yang inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang rata-rata paling under 10% tiap tahun, akan menjadi sia-sia ketika listriknya semua diprivatisasi. Dan ini juga swastanisasi tentang listrik, itu jadi salah satu yang kami JR-kan di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 42. Kita JR-kan tentang ketenaga listrikan. Di sini dia itu menghidupkan pasal yang telah dibatalkan oleh MK atau kita sebutnya pasal zombie. Nah, ini kalau tadi Bang Said bilang apakah yang termasuk strategis dan berdampak luas, maka kalau di PP 25, PP tentang sumber daya energi dan sumber daya alam, penjelasan dari Undang-Undang Ketenaga Listrikan, maka disebutkan bahwa sumber daya alam dan sumber daya energi adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagai perwujudan pasal 33 ayat 3 dan ayat 2. Ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya yakin itu pasti termasuk ke dalam strategis dan berdampak luas, sehingga kami juga punya keyakinan selain yang upah tadi, PP 25 pun kita anggap hilang atau batal. Nah ini selain swastanisasi dan liberalisasi, kami juga melihat ada berbagai macam aturan ataupun kebijakan yang bisa membuat naiknya tarif listrik. Apa itu? Ada BJPSDA, biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Ini bagaimana air untuk PLTA dikenakan pajak tambahan. Lalu ada penghilangan DMO batubara. Ini pembelian batubara dari PLN yang dipatok 70 USD per dolar. Ini mau dihapuskan dan mengikuti harga pasar. Seperti kita ketahui, harga pasar batubara itu sekarang ada di 200 USD per metric ton. Lalu ada pengenaan pajak air laut, ada
PPN batubara, ini juga di Undang-Undang Cipta Kerja, ada holdingisasi dan IPO yang kemarin kita coba tentang, karena ini juga sama akan menaikkan tarif dari sisi TOP 70% dan ada permen PLTS 1:1. Artinya bahwa ini semua yang akan membuat tarif naik, dan tadi sekali lagi perjuangan buruh untuk meminta kenaikan upah yang berdasarkan PP 78 karena itu yang berlaku dengan tidak berlakunya PP 36 menjadi sia-sia. Kenapa? Karena apabila listrik ini liberalisasi dan tadi dampak kenaikannya bisa lebih dari 30% dari tarif listrik yang sekarang, maka kenaikan yang 10% tidak akan terasa dan menjadi sia-sia. Dan ingat, listrik ini bukan hanya berdampak langsung pada iuran bulanan pembelian listrik, tapi juga karena dia mempengaruhi biaya komponen transportasi dan biaya produksi, maka akan terjadi kenaikan yang signifikan terhadap barang-barang yang diproduksi. Ini juga yang berbahaya. Dan terakhir, ini penutup, perjuangan untuk menasionalisasi PLN adalah bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, penguasaan negara atas ketenagalistrikan merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekarang menjadi tugas generasi muda penerus bangsa untuk melanjutkan perjuangan untuk tetap merdeka hari ini dan esok. Demikian dari saya, slide-nya sedikit. Penjelasan dari saya. Terima kasih, Mbak Dian. Kalau sejauh ini sudah sampai mana perjuangan untuk menolak privatisasi, Bung? Terkait listrik ya? Iya, kalau boleh cerita sedikit, Mbak Dian. Jadi privatisasi ketenagalistrikan itu kan mulainya sama di Asia Tenggara, yaitu mulai tahun 2000. Di mana secara track record antara Indonesia dan Filipina itu yang sama. Di Indonesia dibuat ada Undang-Undang 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, itu full dia liberal, full swasta. Di Filipina ada namanya EPIRA, dia sama Undang-Undang ketenagalistrikan juga di EPIRA di Filipina. Di Indonesia tahun 2004 Undang-Undang 20 dibatalkan oleh MK. Itu JR pertama yang mengenal definisi pasal jantung, yaitu satu undang-undang bukan dalam proses formil, tapi dalam proses material, membatalkan satu pasal, tetapi merontokkan satu undang-undang. Itu pertama kali MK mengenalkan pasal jantung di Undang-Undang 20 tahun 2002. Itu di Filipina tidak, maka itu di Filipina sekarang harga listrik per kWh-nya 3.500, Mbak, per kWh. Padahal UMK mereka, tadi saya baru ngobrol sama orang PSI, mereka antara-antara 4.400.000 UMK mereka. Dan saya tanya kira-kira average berapa untuk pemakaian listrik? Hampir 13-15% tuh hanya untuk bayar listrik dari UMK mereka. Nah, ini juga menjadi pertimbangan yang harus menjadi concern kita bersama, bukan hanya kami di Serikat Ketenagalistrikan, tapi juga di kaum buruh. Kenapa? Karena nanti dampaknya ke teman-teman, ke kita semua, ke masyarakat. Karena listrik kan sekarang tidak bisa lepas dari siapa-siapa. Listrik itu menjadi nadi semuanya. Iya, gitu betul. sih. Itu, Karena Mbak, terus menguasai hajat hidup orang terus banyak. Terbit lagi Undang-Undang 30, kita JR-kan lagi, dan tadi Pak Salahuddin juga menjelaskan bahwa Undang-Undang 30 juga sama, dia konstitusional bersyarat, syaratnya selama tetap dikuasai oleh negara. Maka itu saya melihat keputusan kemarin yang Undang-Undang Cipta Kerja seperti deja vu, Mbak. Sama seperti keputusan Undang-Undang 30. Kami sama, yang dipelintir cuman pada saat itu adalah frasa dikuasai oleh negara. Ketika pada saat putusan, pemerintah langsung buat statement bahwa kita tetap menguasai tarif listrik, kita tetap menguasai kelistrikan Indonesia dengan cara mengatur tarif. Gitu yang di statement oleh pemerintah, tetapi penjelasan MK yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara itu adalah fungsi pengurusan, fungsi pengawasan, fungsi pengelolaan, dan fungsi perizinan. Jadi berbeda dengan apa yang dikatakan pemerintah, tapi karena ada statement itu jadi dipelintir. Iya. Makanya sekarang swasta murni bisa masuk lagi. Nah, ini mau coba dipermulus dengan dimasukkan kembali pasal yang sama persis seperti sebelum dibatalkan MK di Undang-Undang Cipta Kerja. Maka itu kita JR-kan lagi. Dan alhamdulillah dinyatakan berhasil. Walaupun
Ya, makasih Bung Andi. Artinya tidak cukup dengan memperjuangkan upah, tetapi yang kekayaan alam ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terpastikan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia karena itu menjadi kebutuhan mendasar. Dan supaya kemudian upah kita ketika naik itu tidak menjadi sia-sia. Ya, poin penting semoga nanti bisa menjadi perjuangan kita bersama dalam di Partai Buruh. Ya.